Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini adalah Sabat yang ke-11 dengan judul Alkitab dan Nubuatan. Namun sebelumnya saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, sementara kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat, berkati kami, berikanlah hikmat akal budi-Mu kepada kami, supaya kami boleh memahami dengan baik dan benar, dan semuanya itu mengangkat akan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Alkitab dan Nubuatan. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa nubuatan harus kita pelajari? Kenapa Alkitab menyinggung tentang nubuatan? Atau apa yang mau disampaikan oleh nubuatan itu kepada masing-masing kita? Hamba Tuhan Ellen G. White, melalui tulisannya, Testimonies jilid 8, halaman 307, berkata demikian. Kita harus melihat dalam sejarah kegenapan nubuatan, mempelajari pekerjaan pemeliharaan Tuhan dalam gerakan reformasi yang besar, dan memahami perkembangan peristiwa-peristiwa yang menyatukan bangsa-bangsa dalam konflik terakhir dari pertentangan besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuatan dan aliran historis Gereja Masehat Penari ke-7 menegakkan metode interpretasi historis yang berakar dari sola scriptura atau dari nubuatan Alkitab. Apa itu nubuatan historis atau metode historis? Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa 30% isi Alkitab bersifat nubuatan. Sesuatu yang akan digenapi secara progresif atau secara berkelanjutan atau di masa yang akan datang, dari waktu ke waktu. Nah, beberapa contoh di dalam nubuatan yang bisa kita pelajari, yang sebenarnya akan menuntun kita kepada satu pemahaman yang baik tentang Alkitab adalah nubuatan yang terjadi di dalam kitab Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, Daniel pasal 8. Di mana di sana digambarkan bahwa terjadi pergantian kerajaan atau kekuasaan yang dilihat di dalam patung Nebukadnezar. Nebukadnezar melihat sebuah patung yang sangat besar, dan patung itu menggambarkan bagaimana Babel atau Babylon, Medo-Persia, lalu Yunani, dan Roma yang pada akhirnya menggenapi bahkan patung itu. Di mana patung itu digambarkan dari kepala dari emas, kemudian dada dari perak, lalu pinggang dari tembaga, kemudian kaki dari besi. Dan itu menggambarkan sejarah di mana pergantian kekuasaan tersebut terjadi dan tepat sesuai dengan pembuktian atau sejarah. Saudara sekalian, dan nubuatan itu juga menggambarkan bahwa tidak ada kekosongan dalam kekuasaan. Masing-masing kerajaan diwakili oleh bagian-bagian tubuh yang dilihat oleh Nebukadnezar itu. Bahwa nubuatan ini menggambarkan satu rentetan peristiwa yang mengarah kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu kerajaan yang kekal. Rangkaian daripada tidak terputusnya kerajaan ini sekali lagi berakhir pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pada akhirnya Yesus sendiri yang akan mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan kekal. Nah, setelah kita melihat bagaimana nubuatan yang digenapi dengan begitu rinci, dengan begitu tepat, dalam tempo waktu yang panjang, maka kita sangat bersyukur. Di dalam Yohanes 14 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi.
Yesus memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Demikian juga di Alkitab, banyak sekali, ya, sekali lagi 30% daripada Alkitab kita ini membicarakan tentang nubuatan. Nubuatan adalah sesuatu yang disampaikan dan akan digenapi di kemudian hari. Nah, kita bersyukur di masa sekarang ini karena begitu banyak nubuatan yang telah digenapi. Sehingga iman kita dikuatkan, sehingga kalau ada Alkitab atau tulisan-tulisan firman Tuhan yang memberikan nubuatan di masa yang datang, sekalipun itu belum digenapi, kita bersyukur. Kenapa? Iman kita diteguhkan karena ternyata sekalipun waktunya sangat panjang, nubuatan itu digenapi. Ini yang disampaikan di firman Tuhan. Makanya gereja Masih Advent 7 mempelajari ini sebagai bagian daripada pembelajaran historis, nubuatan historis. Lalu bagaimana kita menilai atau menghitung atau mengetahui daripada prinsip tahun-tahun nubuatan itu? Di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 6, saudara nanti bisa baca di dalam Alkitab saudara, kita melihat dengan jelas gagasan tentang prinsip tahun dalam nubuatan. Ya, di dalam nubuatan, satu hari nubuatan sama dengan satu tahun literal. Prinsip ini juga dikenakan dalam beberapa nubuatan waktu seperti di dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 8 ayat 14, Wahyu pasal 11 ayat 2 sampai dengan 3, Wahyu pasal 12, demikian juga Wahyu pasal 13. Ada beberapa unsur yang mendukung dalam prinsip satu hari nubuatan adalah satu tahun di dalam penggenapan, ya, dengan beberapa hal seperti di dalam contoh nubuatan Daniel dan Wahyu. Yang pertama adalah penggunaan lambang. Sifat lambang dari binatang dan tanduk yang mewakili kerajaan-kerajaan menunjukkan bahwa nubuatan waktu juga harus dipahami sebagai sebuah simbolis. Jadi, di dalam nubuatan-nubuatan itu ada beberapa lambang yang kita harus pahami itu sebagai simbolis. Tidak semuanya itu bersifat literal. Yang kedua, bagaimana kita memahami akan nubuatan-nubuatan itu? Periode waktu yang lama. Banyak peristiwa dan kerajaan yang digambarkan dalam nubuatan meliputi rentang waktu yang berabad-abad, yang tidak mungkin terjadi jika waktu nubuatan digambarkan secara harafiah. Ya, misalnya saudara nanti bisa baca di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27 bahwa ada firman Tuhan yang menyatakan di sana bahwa dalam 69 minggu dari 70 minggu Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Ini berbicara tentang waktu. Dan kalau kita pelajari bahwa 69 minggu itu akan menjadi 1 tahun 4 bulan saja, ya. Sehingga tidak mungkin dalam 1 tahun 4 bulan itu terjadi peristiwa yang sangat besar yang digambarkan sebagai Yerusalem yang dipulihkan dan dibangun kembali. Tidak. Karena ternyata itu terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu yang ketiga ada pernyataan khusus. Pernyataan yang digunakan untuk menyarankan penafsiran secara simbolis. Misalnya atau contoh, penyebutan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8:14. Bukanlah cara yang normal untuk mengekspresikan waktu. Ini menunjukkan bahwa periode waktu yang digambarkan adalah simbolis, bukan harafiah. Kenapa? Karena 2300 petang dan pagi di dalam penggunaan di sana memerlukan rentang waktu yang cukup panjang. Maka itu bisa menjadi satu simbolis, bukan harafiah. Dengan prinsip ini kita melihat bahwa Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab luar biasa. Lalu ada beberapa contoh yang lain tentang nubuatan ini. Ada yang disebut dengan tanduk kecil. Bagaimana kita memahami Daniel 7, Daniel 8, di mana di sana disebutkan tanduk kecil. Bagaimana kita mempelajari akan karakteristik daripada tanduk kecil ini? Tanduk kecil itu digambarkan sebagai tanduk memiliki kuasa untuk menganiaya, meninggikan diri dan menghujat,
memiliki target yaitu umat Allah, memiliki aspek-aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu, kemudian tetap sampai pada akhir zaman, pada akhirnya akan dihancurkan secara supra alami. Semua rentetan historis ya sejarah ini yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Daniel 7 dan Daniel 8, ada sebuah kegiatan aktivitas daripada tanduk kecil. Dan bagaimana kita mengenal tanduk kecil itu? Saudara sekalian, bahwa tanduk kecil dalam Daniel 7 itu muncul dari binatang yang keempat dari kitab Roma. Nanti pada akhirnya kita akan menemukan satu pembahasan atau satu peristiwa, satu penggenapan daripada nubuatan itu. Ya, bahwa tanduk itu muncul dari binatang yang keempat, yaitu dari Roma. Lalu kuasa yang muncul dari Romawi melanjutkan pengaruh politik keagamaan setidaknya pada 1260 tahun. Ini adalah masa di mana banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, khususnya mereka-mereka yang mempelajari akan firman Tuhan. Karena apa? Kuasa kepausan di antara 10 suku bangsa di Eropa ini mencabut 3 dari mereka. Sehingga bagaimana Yesus digantikan di dalam nubuatan itu. Peran Yesus digantikan dengan peran daripada kepausan di sana. Dan ini adalah masa di mana reformasi, di mana ketika orang-orang, para reformator kita dibantai. Dan itu digambarkan di dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 8 ayat 10. Nah, kepausan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Di dalam Daniel 7 ayat 25, ingat kita berbicara tentang nubuatan historis di mana sejarah akan membuktikan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dengan cara menghapus perintah kedua dan mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita juga melihat bagaimana di dalam nubuatan itu sendiri ada yang disebut dengan nubuatan masa di mana penghakiman pemeriksaan. Nah, kita tahu bahwa tabir nubuatan 2300 petang dan pagi telah dibuka di dalam Daniel 8 ayat 14. Dan dibuktikan dengan pergerakan miliarisme pada awal tahun 1800-an. Ketika nubuatan ini dipelajari dengan hati-hati dan akhirnya menuntun kepada peristiwa penghakiman pemeriksaan. Apa ini maksudnya? Bagaimana nubuatan 2300 petang dan pagi menunjuk pada penghakiman pemeriksaan dan kapan penghakiman itu dimulai? Ya. Pertama, setelah periode penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada tahun 1798 dengan ditangkap dan dipenjarakannya Paus oleh Jenderal Bartier, Wahyu 13 ayat 3, Daniel 7 dan Daniel 8 berbicara tentang penghakiman. Misalnya, Daniel 7 ayat 10, majelis pengadilan duduk. Daniel 7 ayat 13, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Nah, ini adalah pemandangan penghakiman yang terjadi setelah tahun 1798 sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu yang kedua bagaimana? Pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 sejajar dengan sejajar dengan pembersihan bait suci atau hari pendamaian di dalam Daniel 8 ayat 14, yaitu akhir daripada nubuatan 2300 tahun. Titik awal dari 2300 tahun terdapat dalam Daniel 9 ayat 24, yaitu nubuatan 70 minggu. Saudara sekalian, nubuatan 70 minggu dan 2300 hari itu adalah dua bagian dari satu nubuatan. 70 minggu atau 490 tahun dipotong dari 2300 hari atau tahun itu. Kegenapan 70 minggu atau 490 tahun tersebut dimulai dengan perintah untuk membangun dan pemulihan kembali Yerusalem. Tercatat di dalam Daniel 9 ayat 25. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, Esra 7 ayat 7, atau
457 sebelum Masehi. Dengan demikian, dari tahun 457 sebelum Masehi, kita akan tiba pada tahun 1844 sebagai akhir dari nubuatan 2300 tahun. Sejak tahun 1844, Yesus masuk ke bilik yang Maha Kudus dan memulai pekerjaan pengantaraannya, membersihkan bait suci surgawi. Inilah yang disebut dengan pemeriksaan penghakiman dimulai. Kemudian, di dalam cara menafsirkan Alkitab melalui nubuatan, juga ada yang istilah disebut dengan tipologi. Apa ini tipologi? Nah, simbol-simbol dalam nubuatan apokaliptik memiliki penggenapan tunggal. Misalnya, kambing jantan adalah lambang dari kerajaan Yunani. Daniel 8 ayat 21. Dan ayat itu langsung menjelaskan dirinya sendiri. Tipologi atau tipe dan antitipe atau antitype berfokus kepada orang-orang, peristiwa, atau institusi sebenarnya dari perjanjian lama yang ditemukan dalam sejarah nyata. Tetapi hal itu mengarah pada peristiwa yang lebih besar di masa yang akan datang. Tipologi biasanya berarti contoh, teladan, gambaran, atau pola. Tipologi. Dan Rasul Paulus ketika memberikan amaran kepada gereja di Korintus, ia menunjuk pada peristiwa sejarah bangsa Israel sementara berada di padang gurun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan menekankan, khususnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 6, dengan menekankan bahwa peristiwa yang dicatat oleh Musa tersebut adalah sebagai contoh bagi kita. Menjadi tipologi. Ya, contoh bagi kita. Sementara Yesus dan para penulis dalam perjanjian baru juga menerapkan penafsiran tipe dan antitype ini yang memungkinkan arti penting daripada nubuatan itu menjadi nyata. Dengan demikian, sekalian, menunjuk pada penggenapan yang lebih besar dari kenyataan sejarah. Beberapa ayat di mana Yesus sering menggunakan atau perjanjian baru menggunakan gambaran atau tipologi daripada cerita-cerita nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Misalnya, Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada gambaran, ada pola ya yang ditipekan di sana, ya begitu ya, yang digambarkan di sana. Lalu Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Dan secara nyata bahwa Yesus disalibkan dan tidak ada yang patah karena Yesus mati di kayu salib. Lalu Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dilambangkan di sana. Ya, dilambangkan, ditunjukkan di sana. Lalu Roma 5 ayat 14, sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi, di dalam nubuatan ini ada beberapa yang disimbolkan, yang digambarkan, yang kita pelajari sebagai tipe dan antitipe atau yang disebut dengan tipologi. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Padahal siapa yang disinggung di sana? Yesus. Tetapi digambarkan sebagai apa? Anak domba Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa berbicara tentang nubuatan dan Alkitab sangat menarik. Dan gereja Masehi Advent ke-7 menggunakan penafsiran historis untuk menafsirkan akan nubuatan ini. Kenapa? Karena ternyata ada banyak hal. Sekali lagi bahwa nubuatan historis ini adalah sebuah nubuatan yang terus-menerus, yang berkesinambungan, yang berakhir kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan fakta di dalam sejarah, penggenapannya sangat jelas. Walaupun memang rentang waktunya sangat panjang. Itu sebabnya kita harus terus mempelajari akan Alkitab kita. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama,
nubuatan historis adalah nubuatan yang tidak terputus dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa yang akan datang. Yaitu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, waktu nubuatan harus 1 hari sama dengan tahun nubuatan. Kenapa? Karena memang tidak mungkin nubuatan-nubuatan itu akan tergenapi secara literal. Karena tidak ada bukti di dalam penggenapan nubuatan itu, misalnya ada satu nubuatan yang ternyata setelah kita hitung kemudian secara literal tergenapi. Tidak mungkin. Sejarah telah membuktikan bahwa kita telah selidiki secara hati-hati dan secara membuktikan, Alkitab juga menerangkan dengan dirinya sendiri bahwa 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 tahun nubuatan. Yang ketiga, tipologi adalah menunjukkan kepada orang-orang pada peristiwa atau kepada institusi. Tipologi melambangkan bisa orang, bisa peristiwa, bisa juga institusi. Dan yang keempat, dengan nubuatan yang disampaikan oleh Alkitab, kiranya iman kita semakin diteguhkan. Saudara sekalian, mari kita terus belajar. Kita terus menggali akan kebenaran. Dan bila mana ada hal-hal yang tidak kita mengerti, biarlah kita memohon akan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mempelajari lebih baik lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak hal di dalam nubuatan yang terjadi, dan Alkitab menuliskannya dengan sangat jelas. Dan semua hal-hal ini sebagai satu contoh, satu pelajaran untuk kita, bahwa kita diingatkan akan kehidupan di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nubuatan berbicara akan tentang masa depan. Dan kita bersyukur karena Alkitab telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya kami diberikan kemampuan, hikmat, pengetahuan untuk mengerti ini. Dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami. Inilah doa harapan kami, mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, inilah pelajaran yang kita bisa pelajari. Mari kita terus berdoa, memohon hikmat-Nya, agar kita semakin diberikan pengertian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.